Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil sistem informasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Objek audit kami adalah informasi persediaan kain berbasis website pada Deterta Homestead, sebuah industri rumahan tekstil di Klaten, Jawa Tengah. Proses yang kami nilai ada 4, yaitu APO12, DSS01, DSS02, dan DSS05. Next slide. Anggotanya berikut daftar tim auditor yang beranggotaan terdiri dari 1. Fatahillah Wahyu Rozat selaku ketua tim audit atau lead auditor. Kedua, ada Ramadhani Aditya selaku auditor yang berfokus penilaian capability. 3. Saifuddin selaku auditor yang berfokus pengumpulan bukti. Keempat, sedangkan saya sendiri Raharja, auditor yang berfokus pada analisis resiko dan gap. Kelima, Muhammad Rifki selaku auditor yang berfokus pada dokumentasi dan pelaporan. Next slide, Mas. Agenda presentasi kami akan bagi menjadi 6 bagian, dimulai dari latar belakang dan tujuan, lalu objek, ruang lingkup audit, metodologi, hasil penilaian maturity, temuan dan analisa gap, dan ditutup dengan rekomendasi serta kesimpulan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mas Adit. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di Tirta Homestead sudah menggunakan sistem informasi persediaan kain untuk menghentikan catatan manual. Namun, sistem ini belum pernah dievaluasi dari sisi tata kelola TI sejak diterapkan. Ada beberapa risiko nyata seperti kehabisan stok mendadak, data tingkat akurat, insiden yang tidak tepat, dan terkontrol keamanan yang lemah. Karena itu, tujuan audit kami ada 4, yaitu yang pertama mengukur tingkat kapabilitas, mengidentifikasi gap, mendeteksi temuan beserta risikonya, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Oke, audit kami adalah sistem informasi berbasis web yang dibangun dengan Next.js, TypeScript, PostgreSQL, dan Prisma. Sistem ini punya 2 peran pengguna, yaitu super admin dan admin, dengan fitur seperti kelola data kain dan pemasok, pencatatan pembelian, pemantauan stok real time, laporan, prediksi pembelian, audit log. Dari hasil COVID Business Toolkit, kami memilih 4 proses. Yang pertama, APO12 sebagai pengelolaan risiko, yang kedua DSS1 sebagai operasional, yang ketiga DSS02 sebagai penanganan layanan dan insiden, yang keempat yaitu DSS05 sebagai keamanan. Untuk metodologinya, kami menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara dengan 5 responden, yang kedua sebagai observasi langsung pada sistem, lalu yang ketiga review dokumen, dan yang keempat adalah ada kuesioner dengan skala Gutam ya atau tidak. Penilaian kapabilitas memakai skema rating, not di bawah 15%, partially 15-50%, largely 50-85%, dan fully di atas 85%. Sebuah proses dianggap mencapai sesuatu level jika indikatornya minimal berkategori largely. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk hasil dari COVID ini sendiri, untuk menentukan proses mana yang paling penting untuk diaudit, kami tidak memilih asal, melainkan menghitungnya menggunakan COVID 2019 dengan desain toolkit dari Isaja. Kami memasukkan 10 desain faktor kondisi nyata di Tirta seperti strategi usaha, profil resiko, masalah TI, peran TI, dan ukuran organisasi. Hasilnya seperti grafik ini, skor AP012 dan AP013 bernilai 100, lalu DSS03 dan DSS04 95, diikuti oleh DSS02 dan DSS05 85,
dan DSS 01 dengan nilai 60. Dengan daftar prioritas tinggi ini, kami memilih 4 proses yang paling relevan dengan masalah di Tirta dan realistis untuk UMKM. Lalu untuk hasil capability levelnya sendiri, setelah kami menentukan proses, kami menilai capability level masing-masing menggunakan kuesioner Goodman, yaitu pemilihan antara ya atau tidak. Hasilnya, keempat proses berada pada level 2 atau minutes, sedangkan targetnya level 3 sampai 4. Apa arti level 2 atau minutes? Artinya proses sudah dijalankan dan dikelola, pemantauan stok berjalan, pembelian dicatat, akses pakai login, tapi belum distandarisasi, yaitu belum ada dokumen baku, belum ada SOP tertulis, masih bergantung pada orang tertentu. Dari gapnya AP012 DSS02 punya gap sebesar yaitu 2 level, sedangkan DSS01 hanya 1 level. Lalu untuk tingkat kematangan atau maturity, ini adalah tingkat kematangan yang dihitung dengan merata-ratakan capability seluruh proses. Namun maturity keseluruhan adalah 2,00, berarti level 2 atau manage baik per domain AP02 dan DSS bernilai 200 maupun keseluruhan tetap 200. Artinya tata kelola SI di Tirta sudah berjalan dengan baik, tidak perlu distandarisasi dan didokumentasi. Targetnya adalah level 3 atau established pada 2027. Untuk temuan spesifiknya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Fatah. Izin melanjutkan, dari audit ini kami menemukan 8 temuan yang terbagi menjadi 3 temuan high, 3 medium, dan 2 low. 3 temuan prioritas high adalah yang pertama, belum ada REX register untuk pengelolaan risiko pekerjaan. Yang kedua, jadwal backup data belum terdokumentasi secara formal. Dan yang ketiga adalah belum ada kebijakan keamanan informasi yang tertulis. Temuan lainnya bisa dilihat pada tabel mulai dari SOP operasional, pencatatan insiden, hingga review hak akses. Next. Pada analisis gap ini, grafik membandingkan kondisi saat ini current dengan target. Terlihat bahwa APO 012, DSS 02, dan DSS 05 memiliki gap 2 level. Ini menjadi prioritas tertinggi sementara DSS 01 hanya gap 1, sehingga paling mudah ditingkatkan. Kesimpulannya adalah Tirta perlu melakukan standarisasi proses untuk naik ke level 3, lalu dilanjutkan dengan kontrol yang terukur menuju ke level 4. Next. Berdasarkan temuan tadi, kami menyusun 6 rekomendasi utama. Yang pertama adalah menyusun REX register, yang kedua menetapkan prosedur backup, yang ketiga membuat kebijakan keamanan, yang keempat membakukan SOP operasional, yang kelima menstandarkan pencatatan insiden, dan yang keenam adalah menjadwalkan review berkala. 3 yang pertama merupakan berprioritas high. Untuk roadmap akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rifki. Silakan. Terima kasih. Untuk rekomendasi ini kami susun dalam roadmap 3 tahap, yaitu jangka pendek dengan waktu 0 sampai 3 bulan, ada risk register persediaan, prosedur dan jadwal backup, kebijakan keamanan informasi. Lalu untuk jangka menengah dengan waktu 3 sampai 12 bulan, ada SOP operasional harian, catatan dan klasifikasi insiden, dan review risiko berkala. Lalu untuk jangka panjang, waktu lebih besar 12 bulan, ada pemantauan berbasis metrik, review hak akses berkala, optimasi prediksi pembelian. Sebagai kesimpulan, tata kelola sistem informasi persediaan kain di Tirta berada pada maturity 2,00, level 2 manage. Memiliki capability dan maturity keempat proses AP012, DSS01, DSS02, DSS05 di level 2. Untuk risiko utama yaitu ketidakadaan risk register, prosedur backup, dan kebijakan keamanan menjadi risiko prioritas. Untuk rekomendasi prioritas, susun dokumentasi tata kelola, risk register, backup, kebijakan keamanan menuju level 3 pada 2027. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.